Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak siswa kelas 8 kita bertemu lagi dalam materi khitobah untuk program kelas unggulan. Nah, pada pertemuan pertama kita kali ini nanti kita akan membahas tentang beberapa materi dasar yang dulu pernah saya sampaikan, tetapi tidak secara keseluruhan. Saya ingin mengulang, memperdalam dan menandaskan hal-hal yang sangat penting. Untuk materi tentang tujuan, metode, itu nanti silahkan kalian pelajari sendiri dari PPT yang sudah saya bagikan. Nah, untuk pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang dasar vokal yang harus kalian kuasai sebelum praktek pidato atau khitobah. Oke, yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi ini merupakan pengucapan yang jelas, terutama untuk huruf vokal dan konsonan. Terutama jika kalian berpidato misalnya hadirin yang saya hormati. Pengucapan A, I, E, O, U harus jelas, tetapi tidak boleh berlebihan. Artinya begini, kamu nggak perlu hadirin yang saya hormati, tidak perlu. Yang elegan, tetapi jelas. Tetapi kalian juga tidak boleh ini tidak jelas juga. Artinya misalnya hadirin yang saya hormati, yang mendengar tahu itu kata hadirin yang saya hormati, tetapi artikulasinya kurang jelas. Jadi itu ya, kalian harus sering berlatih huruf vokal A, I, E, O, U. Ini harus jelas. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi terkait dengan tinggi rendahnya nada dalam berpidato. Misalnya, kalau kalian mengucapkan merdeka, nah itu K, itunya tinggi. Kalau kalian mengucapkan hadirin yang saya hormati, merendah. Kenapa? Akan ganti paragraf baru atau ganti kalimat baru. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang harus kita ucapkan dengan nada tinggi dan ada juga yang nada rendah. Kemudian yang ketiga ada aksentuasi. Aksentuasi itu penekanan pada kata tertentu. Misalnya, Indonesia telah mengalami kemerosotan moral khususnya di kalangan remaja. Bahkan remaja kita banyak sekali yang mengalami kehancuran, terutama akibat teknologi informasi. Saya tadi mengatakan bahkan saya beri penekanan yang sangat tebal, bahkan penegasan. Itu artinya pidato kita menunjukkan bahwa ini sangat memprihatinkan. Ini sangat penting diketahui bahwa remaja kita banyak yang mengalami degradasi moral atau kemerosotan moral. Itu namanya aksentuasi. Kemudian ada tempo. Tempo merupakan kecepatan, lambat cepatnya kita berpidato. Kalau kamu bisa melihat di YouTube, Dr. Raisya berpidato mungkin lebih kalem dalam menyampaikan informasi COVID-19 setiap harinya. Ada juga beberapa tokoh, misalnya Bung Karno. Kalau berpidato mungkin temponya lebih cepat, lebih tegas, lebih semangat karena untuk menggugah hati jiwa patriotisme rakyat Indonesia waktu itu. Itu ya, tempo. Kemudian saya hapus yang di atas. Yang kelima adalah jeda. Jeda itu merupakan pemenggalan kata, pemenggalan kalimat yang harus kita perhatikan agar makna yang akan kita sampaikan pada audiens itu bisa jelas. Jadi untuk jeda misalnya nanti ada kalimat teks pidato yang panjang diberi jeda. Ini garis miring kalau jeda. Jeda 1 itu berhentinya sejenak. Kemudian kalau jeda 2 itu berhentinya sekitar 1-2 tarikan nafas. Jeda 1 misalnya di antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jeda 2 antar separagraf. Atau mungkin saat kamu grogi atau kamu lupa teksnya, kamu bisa jeda 2 sambil mengatakan hadirin yang saya hormati. Jadi
keseluruhan tadi ada mulai artikulasi, intonasi, kemudian apa lagi tadi? Aksentuasi, tempo, jeda, satu lagi volume. Itu sangat menentukan keberhasilan kalian dalam berpidato. Nah, anak-anak, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan dari dasar-dasar vokal yang sedikit sekilas saya sampaikan tadi, kalian pelajari di rumah. Untuk pendalaman materi, evaluasinya bisa kalian kerjakan di Google Form. Saya tunggu hari ini harus semuanya sudah selesai. Di pertemuan berikutnya saya akan juga masih memberikan materi tentang ekspresi, penampilan secara keseluruhan dan lain-lain. Diharapkan di pertemuan ketiga kalian sudah bisa praktek, kemudian evaluasi dan praktek sehingga kalian jos dalam berpidato. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.